Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina. Berita Jakarta hari ini 15 Mei 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Pemprov DKI Jakarta melalui Perumda Pamjaya terus melakukan peningkatan sarana dan prasarana untuk penyediaan air bersih bagi warga Jakarta. Pada tahun 2029, cakupan layanan air bersih dari Pamjaya ditargetkan bisa mencapai 100% dengan lebih dari 3 juta pelanggan. Informasi selanjutnya, dalam rangka membangun swasembada pangan, Perseroda Food Station Cipinang Jaya menjalin kerjasama dengan Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya Jakarta Utara. Kelompok ini mengelola lahan persawahan seluas 235 hektar dengan jenis padi varietas unggul Impari 32. Tidak hanya untuk memenuhi pasokan pangan, lahan ini juga nantinya bisa dimanfaatkan untuk agrowisata dan edukasi pelajar di Jakarta. Kemudian ada informasi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Rute baru Trans Jabodetabek akan mulai beroperasi bertahap pada 16 Mei 2025. Di antaranya rute Bekasi menuju Cawang dan rute Pantai Indah Kapuk menuju Blok M. Seluruh layanan ini akan digratiskan bagi 15 golongan masyarakat termasuk warga luar Jakarta. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menambah fasilitas kesehatan bagi warganya. Kali ini ada 3 layanan kesehatan unggulan yang telah resmi diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Satu diantaranya adalah menghadirkan pasukan putih yang disiapkan untuk memberi layanan home care bagi para lansia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi meluncurkan 3 layanan kesehatan unggulan untuk warga Jakarta. 3 layanan yang merupakan salah satu program 100 hari Quick Wins Pramono Anung dan Rano Karno ini terdiri dari pasukan putih, Jaker, dan Jak Ambulan. Dalam acara peluncuran yang dihadiri Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Pramono berharap layanan ini dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga Jakarta. Kita mengadakan acara meluncurkan pasukan putih, yaitu untuk memberikan layanan kesehatan yang maksimal di Jakarta. Yang kedua adalah Jack Care, yaitu konseling yang dibuka 24 jam dan gratis. Dan yang ketiga adalah Jack Ambulan. Pasukan putih adalah layanan dari tenaga medis yang akan turun langsung ke rumah warga, terutama lansia, dan warga dengan kondisi kesehatan khusus seperti penderita diabetes dan stroke. Sementara layanan Jaker merupakan layanan konsultasi psikologi gratis yang bisa diakses melalui aplikasi Jaki atau sambungan telepon. Untuk kondisi gawat darurat, warga Jakarta bisa mendapatkan layanan Jak Ambulan. Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan 86 mobil ambulans serta 17 ambulans motor sebagai unit reaksi cepat. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan setiap rukun tetangga atau RT di Jakarta memiliki minimal 2 unit alat pemadam api ringan atau APAR. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga terhadap bahaya kebakaran. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan peninjauan dan inspeksi peralatan penanggulangan kebakaran di Kelurahan Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dalam kunjungannya, Pramono menekankan pentingnya kepemilikan APAR di setiap RT. Bahkan Pramono telah membuat instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2025 tentang gerakan punya APAR.
Di Jakarta itu kurang lebih RT-nya ada 30.679. Dan saya secara pribadi berharap setiap RT itu ada 2 APAR. Kalau itu bisa dimiliki, maka ada preventif yang bisa dilakukan. Selain penyediaan APAR, Pramono juga menginginkan seluruh RT di Jakarta mendapatkan pelatihan penggunaan APAR agar warga bisa memfungsikan secara efektif saat dibutuhkan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Buat warga Jakarta yang sedang mencari lowongan pekerjaan, pada tanggal 19 hingga 20 Mei 2025, Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar Bursa Lowongan Kerja atau Job Fair. Ada 40 perusahaan dengan ribuan lowongan kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Job Fair yang digelar di Gelanggang Olahraga atau GOR Ciracas dan GOR Pulau Gadung buka mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore. Untuk memudahkan warga yang ingin hadir, registrasi bisa dilakukan secara online melalui website siapkerja.kemnaker.go.id. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Jumat 16 Mei 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.